siapa yang muda, siapa yang tua, siapa yang sudah mendapatkan gelar doktor maupun profesor sekalipun, atau yang belum memiliki gelar. Kurang dekat ya? Oke. Cek, halo? Jelas ya? Oke. Oke. Jadi tidak mengenal siapa yang bergelar profesor, doktor, maupun belum punya gelar sama sekali, semuanya punya kewajiban untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla. Itu berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Abu Ibnu Majah dalam sunannya. Talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslimin. Yang namanya menuntut ilmu adalah kewajiban buat setiap muslim sepanjang hayatnya dia. Dan teman-teman sekalian, termasuk metode para ulama salaf terdahulu ketika belajar adalah mereka belajar secara runut. Belajar secara runut. Kitab demi kitab, fan demi fan. Fan itu dalam bahasa Indonesia artinya bidang keilmuan tertentu. Jadi kalau antum mau fakih, menjadi seorang yang paham dengan agama Allah, kurangi kajian-kajian tematik dan perbanyak kajian-kajian kitab. Karena itu termasuk metode paling ampuh di dalam menambahkan keilmuan kita. Kenapa? Ada beberapa catatan disebutkan para ulama. Kajian tematik itu bagus, nggak salah. Namun faidah yang didapat tersempitkan pada tema yang dibawa saja. Bisa kita lihat dari kajian-kajian tematik, pasti pembahasannya itu saja. Nggak akan melebar kemana-mana. Tapi kalau kajian kita, ini berapa kali kita udah bahas ad-da'wa dawa, faidahnya melebar kemana-mana. Karena dari setiap penjelasan para ulama, itu banyak hal yang bisa disyarah. Dan banyak faidah-faidah baru yang bisa kita petik. Dan itu baru didapati ketika belajar kitab saja. Kalau belajar kajian tematik, kurang bisa dapat. Maka kalau antum sudah menjadi ikhwan kibar, ikhwan senior, akhwat senior, perbanyak kajiannya kita, bukan tematik lagi. Udah beda kelas. Antum harus naik kelas, jangan jadi kelas yang dulu terus. Nanti apa bedanya antum sama yang baru hijrah? Nggak ada bedanya. Cuman bedanya antum sudah 10 tahun belajar kayak begini, dia baru kemarin. Nggak ada bedanya, nanti ilmunya sama aja. Maka antum harus sadar bahwa antum sudah Allah berikan nikmat mengenal sunnah, udah lama, upgrade diri. Dan itu termasuk bentuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Termasuk bentuk mensyukuri nikmat sunnah Allah Azza wa Jalla kepada kita adalah menambahkan ilmu kita dengan tahap yang selanjutnya. Jangan di tahap yang pertama terus. Tapi itu sebagai intermezzo aja ya. Di pertemuan yang terakhir, kita sudah membahas pembahasan disebutkan sama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang orang-orang yang tertipu dengan ayat-ayat roja, harapan dia kepada Allah. Ini orang-orang, kata Ibnu Qayyim secara kesimpulan, tertipu dengan ayat-ayat ampunan Allah dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga karena tertipunya dia dengan ayat-ayat itu, dia merasa tidak perlu beramal, toh nanti Allah ampuni saja. Dan dia merasa nggak masalah saya maksiat, toh nanti Allah itu kan maha pengampun, maha penyayang. Jadi nggak masalah saya mau maksiat, mau ngelakuin maksiat, kan Allah maha pengampun. Tenang aja, selama saya bertauhid kepada Allah, pasti Allah masukin saya ke dalam surga. Jawabannya betul apa salah itu? Salah. Jawabannya salah. Ya, walaupun kamu seorang yang bertauhid dan kamu pasti masuk surga Allah Azza wa Jalla, tapi tidak menutup kemungkinan orang yang bertauhid dilempar dulu ke neraka. Tidak menutup kemungkinan. Nah, sekarang yang akan kita bahas, di mana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah bakal nyebutin hadis-hadis yang berkaitan tentang orang yang beriman tapi diazab sama Allah Azza wa Jalla karena dosa yang dia lakuin. Ini sebagai bantahan untuk mereka-mereka orang yang cuma mengandalkan rojak kepada Allah. Ini bantahan kepada mereka. Dan kita lihat apa yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Dan ini wallahi hadis yang dibawa luar biasa semua. Bikin hati kita bergetar. Karena memang sejatinya kitab Ad-Da'wa Dawa, sebagaimana di pertemuan paling pertama kita bahas, dia termasuk kitab Tazkiyatun Nufus, di mana kita mempelajari tentang hati kita, penyakit-penyakit dalam hati kita, dan obatnya. Nah, di sini salah satu obat yang dibawa sama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kita lihat, beliau mengatakan faslun, pasal. Pasal di mana beliau mengatakan wa katsirun minal juhali i'tamadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karamihi wadayya'u amrahu wa nahyahu. Banyak orang bodoh yang dia menyadarkan dirinya kepada rahmat Allah, ampunan Allah, serta kemaha dermawanannya Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka menyia-nyiakan perintah dan larangan Allah. Wa nasu annahu syadidul iqab. Dan dia lupa kalau Allah juga mensifati dirinya dengan syadidul iqab. Apa artinya syadidul iqab? Keras adabnya, keras adabnya. Itu Allah mensifati dirinya dengan itu. Allahu syadidul iqab, kata Allah.
Kemudian wa annahu la yuraddu ba'sahu 'anil qaumil mujrimin. Dan Allah juga mensifati dirinya dengan ini. Bahwasannya tidak ada yang bisa mengelak azab Allah buat orang-orang yang melakukan dosa. Buat orang-orang yang melakukan dosa. Kemudian wa man i'tamada 'alal 'afwi ma'al israr fa huwa kal mu'anid. Orang yang menyandarkan dirinya kepada ampunan Allah tapi terus-menerus melakukan maksiat, itu sama saja menentang Allah Azza wa Jalla. Ngeri banget nih itu. Orang yang mengaku kuasa Allah itu Maha Pengampun dan dia terus melakukan maksiat, maka dia menantang Allah Azza wa Jalla. Ngeri banget. Ini sangat berbahaya. Kemudian beliau menukilkan perkataan dari Ma'ruf. Ma'ruf ini salah satu ulama lupa tabi'in atau tabi'ut tabi'in, di mana dia mengatakan, "Raja'uka li rahmati man la tuti'uhu minal khidlan wal halqi." Harapan kamu kepada Allah Azza wa Jalla dengan rahmat Allah, tapi kamu nggak taat sama Allah, itu sama saja penghinaan kepada Allah dan kebodohan terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi konsekuensi dari orang yang menyandarkan diri hanya kepada rojaknya dia kepada Allah, itu orang yang bodoh dan sedang menghinakan Allah Azza wa Jalla. Konsekuensi yang berat. Kemudian beliau menukil juga perkataan dari sebagian ulama, man qata'a 'udwan minka fid dunya bisadaqati thalathati darahim. Allah yang memberikan hukuman kepada kamu. Kalau kamu mencuri 3 dirham saja, ini ada permasalahan. Nah nih, menakjubkannya belajar kita. Terkadang dibawain sebuah permasalahan yang di luar dari pembahasan kita, tapi dimasukin sebagai menjadi contoh pelajaran. Para ulama itu berselisih tentang berapa minimal atau had paling dasar, paling rendah, orang dipotong tangannya karena mencuri. Ini ada ikhtilaf di antara para ulama dan ikhtilafnya mu'tabar. Ada yang mengatakan 3 dirham. Untuk 3 dirham berapa? Itu cuma berapa? Paling 20.000, 50.000. 3 dirham itu udah harus dipotong tangannya. Dan ada sebagian ulama mengatakan minimal 1 dinar. Ada yang mengatakan 100 dirham dan sebagainya. Itu ada ikhtilaf di antara para ulama. Tapi poinnya adalah, kalau Allah Azza wa Jalla memberikan hukuman dengan mencuri 3 dirham saja dapat memotong tangan kamu, la ta'man an takuna 'uqubatuhu fil akhirah a'la nahwa hadha. Maka jangan kamu merasa aman bahwasanya Allah mungkin saja dan sangat bisa mengazab kamu dengan azab yang lebih parah daripada ini di akhirat. Itu teguran keras dari sebagian ulama salaf. Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Naraka tawilal buka." Kami ngeliat kamu kok sering banget nangis. Dan memang betul, Al-Hasan Al-Basri termasuk ulama yang sering sekali menangis kepada Allah SWT, dan dia termasuk ulama tabi'in. Termasuk ubad. Ini orang yang ahli ibadah. Dan kata-katanya super indah. Antum bisa banyak baca di buku-buku tentang nasihat para ulama. Udah diterjemahin itu. Kalau nggak salah ternyata Imam Az-Zahabi rahimahullah. Bukunya warna hitam, tebal segini. Nasihat paling pertama dari tokoh paling pertama disebut sama Imam Az-Zahabi itu Al-Hasan Al-Basri. Saking banyaknya kata-kata mutiara yang disebut sama Al-Hasan Al-Basri. Dan pernah suatu ketika Al-Hasan Al-Basri lagi makan di sebuah restoran gitu di zaman itu. Kemudian tiba-tiba ada angin kencang yang berhembus. Dan pada waktu itu lampu belum kayak kita sekarang, masih pakai lentera api. Karena angin kencang itu akhirnya lampu semua mati, lentera itu mati. Subhanallah, gelap gulita semuanya. Akhirnya setelah angin selesai berhembus, maka orang-orang mulai menyalakan apinya lagi, lentera-lentera tadi. Dan ternyata mereka dapati Al-Hasan Al-Basri di depan makanannya udah nangis sampai jenggot basah. Subhanallah. Ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri, "Kenapa kok kamu nangis?" Maka kata Al-Hasan Al-Basri, "Tadi ketika lampu semuanya mati, lentera mati, aku teringat dengan kondisi kita nanti ketika kita di kuburan. Gelap dan kita sendiri. Gak ada yang peduli sama kita. Maka aku menangis karena hal itu." Subhanallah. Itu diantara perkataan Hasan Al-Basri. Kemudian tadi beliau ditanya, "Kenapa kamu kok sering nangis?" Faqala akhafu an yatruhani finnar wa la yubali. Aku takut kalau Allah Azza wa Jalla lempar aku ke dalam neraka, sedangkan Allah nggak peduli sama sekali sama aku. Allah lempar aja udah begitu. Takut. Itu Al-Hasan Al-Basri loh, sekelas beliau. Ini orang yang nggak sembarangan. Ahli ilmu, ahli ibadah. Dan bahkan tadi kata-katanya banyak yang mutiara. Kemudian wasala rajulun Al-Hasan. Kemudian ada orang juga yang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, "Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, kaifa nasna' bimujalasati aqwamin yukhawwifuna hatta takadu qulubuna tatir." Wahai Abu Sa'id, apa pendapat kamu? Apa yang harus kita lakuin kalau kita duduk sama orang-orang? Yang kalau kita duduk sama mereka, hati kita itu sampai terbang.
Maksudnya apa? Takut sama Allah Azza wa Jalla. Ini teman yang mantap. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, "Wallah la an tashab aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amnan khairun laka min an tashab qauman yu'minunaka hatta talhaqaqal makhawif." Kamu duduk sama orang-orang yang bikin kamu takut sehingga kamu merasa nyaman dengan hal itu, lebih baik daripada kamu duduk sama orang-orang yang bikin kamu merasa saja nyaman, merasa saja aman dari azab Allah Azza wa Jalla, tahu-taunya kamu diazab sama Allah Azza wa Jalla. Ini maksudnya nasihat dari beliau, jangan berteman kecuali sama orang-orang yang membuat kita semakin takut sama Allah Azza wa Jalla. Jangan berteman sama orang yang cuma bikin kita merasa aman dan nyaman dari azab Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian beliau mulai mendatangkan hadis-hadis dari Nabi SAW sebagai bantahan kepada orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada roja, ampunan Allah, dan lupa dari murka dan azabnya Allah Azza wa Jalla. Beliau mulai dengan sebuah hadis. Yang hadis ini ada kisah, nanti kita sebutin setelah nyebutin hadisnya. Kisah dari Imam Az-Zahabi rahimahullah. Itu hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, dari hadisnya Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Siapa Usamah bin Zaid? Anaknya siapa? Zaid. Iya, Zaidnya siapa? Anaknya Usamah bin Zaid. Anaknya Zaid. Iya, Zaidnya siapa? Zaid bin Harithah. Jadi ini anak dari anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berdua termasuk orang yang sangat dicintai sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada kisah ya, Usamah itu kulitnya hitam, sedangkan Zaid bin Harithah putih ganteng. Jadi kayak ada hal yang aneh gitu kan. Tapi waktu itu pernah tersebar fitnah di tengah-tengah kaum muslimin pada zaman itu, bahwasannya istrinya Zaid bin Harithah berzina karena Usamah lahir dalam keadaan kulitnya hitam. Maka itu mengganggu Nabi banget. Bikin Nabi itu sampai sedih. Sampai akhirnya Nabi SAW mendatangkan seorang ahli nasab. Kemudian dia cuma melihat dari kakinya Usama sama kakinya Zaid bin Harithah. Kemudian kata yang ahli nasab ini, "Hada min dhikdi hada." Ini keturunan yang ini. Subhanallah. Karena hal itu, Nabi SAW balik ke rumah Aisyah dalam keadaan bergembira. Dan Nabi SAW kalau bergembira nampak di wajahnya, kalau marah pun nampak. Waktu itu Aisyah bertanya, "Kenapa kok kamu bahagia banget sekarang?" "Iya, barusan aku dapat kabar dari ahli nasab kalau Usama anaknya Zaid bin Harithah dan bukan hasil perzinahan." Ala kulli hal, kemudian Zaid bin Harithah mendengar Nabi SAW pernah bersabda. Ini perlu kita camkan. Sebagai seorang dai, sebagai seorang pendakwah, penggiat dakwah, kalau hadis ini itu menjadi ancaman besar buat kita semua. Bahkan menjadi ancaman besar buat para ustadz juga, bahkan anak termasuk, pun kita semua yang berdakwah. Di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Uja'u birrajul yaumal qiyamah." Akan ditantangkan seseorang pada hari kiamat. Fayulqa akhirnya dilempar ke dalam neraka, fatandaliqu aqtabu batnihi. Kemudian ususnya buyar. Ususnya buyar, dirobek kemudian buyar. Fayduru finnar kama yadurul himaru birahahu. Maka dia muter-muter di dalam neraka sambil ususnya itu diikat kepada sebuah batu seperti memutarnya himar. Itu keledai. Anda pernah lihat ya? Keledai ketika disuruh membaca, muter aja begitu. Kemudian fayutifu bihi ahlun nar. Akhirnya waktu itu penduduk neraka ngerumunin dia, ngeliatin, ini siapa? Pas dilihat, fayaqulun ya fulan, ma asabaka. Waktu itu penduduk neraka bilang ke orang ini, wahai fulan, apa yang menimpa kamu? Kok kamu jadi kayak begini? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukannya dulu kamu termasuk orang-orang yang memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan dan mencegah kami dari melakukan keburukan. Kemudian kata orang ini, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi. Aku dulu menyampaikan kepada kalian hal yang ma'ruf. Aku perintahkan kalian untuk melakukan kebaikan. Ya aku nggak ngelakuin. Wa anhaakum 'anil munkar fa'atihi. Dan dulu aku melarang kalian melakukan perbuatan munkar, ternyata aku datengin sendiri. Itulah ancaman keras. Mereka para pendakwah yang menyampaikan sebuah dalil tentang sebuah perintah dan larangan, tapi dia menyelisih apa yang dia ucapkan. Itu sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat As-Saff, "Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun." Di ayat ketiga surat As-Saff. Sungguh besar murka atau dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla ketika kamu ngucapin sesuatu yang kamu gak lakuin sendiri. Sungguh besar murkanya Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah kisah tentang hadis ini. Imam Az-Zahabi rahimahullah disebutkan dalam biografi beliau. Nah, suatu ketika hadir di majlis beliau kurang lebih 50.000 orang. Subhanallah. Majlis yang sangat besar karena memang Imam Az-Zahabi imam besar sekali di zaman itu.
Ketika Imam Az-Zahabi duduk seperti sekarang ini, kemudian beliau memperhatikan orang-orang yang hadir. Beliau melihat jumlahnya sangat banyak, 50.000 orang. Nah, Imam Az-Zahabi dalam menceritakan kisahnya, beliau mengatakan, banyak di antara mereka yang masuk Islam karena aku. Banyak di antara mereka yang taubat, hijrah karena ucapan aku. Banyak orang di antara mereka yang dapat solusi dari permasalahan rumah tangga mereka, solusi hidup mereka karena jawaban dari aku. Kemudian terbersihlah dalam hati aku. Ini belum mulai dars, lagi diem. Merenung dulu Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau merenung. Kemudian beliau berbicara sama dirinya sendiri. Dan beliau mengatakan, Kaifa inna jaw wahlaktu. Bagaimana kalau mereka semua yang selamat, kamu yang binasa? Karena Imam Az-Zahabi mendatangkan hadis Nabi SAW yang barusan. Menceritakan tentang orang-orang yang mendakwahkan agama Allah Azza wa Jalla, ternyata mereka menjauhi apa yang mereka dakwahkan. Itu menjadi ancaman keras. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah nangis sampai akhirnya majelisnya ditutup. Subhanallah. Karena beliau udah nggak bisa sama sekali ngomong karena sedihnya luar biasa. Takutnya yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Itu termasuk nasihat besar banget buat kita semua sebagai penggiat dakwah, sebagai seorang ustadz, dai, mubalik dan sebagainya, terus mengikhlaskan peribadatan kita kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan apa yang kita dakwahkan, walaupun belum bisa semuanya. Karena memang kita pasti punya kekurangan, pasti. Tapi kita setidaknya memaksakan diri untuk bisa memaksimalkan usaha kita. Baik, itu hadis pertama yang dibawakan sama Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Lihat, Anda perhatikan. Tadi orang tadi adalah orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Dan dia mungkin semasa hidupnya menyandarkan diri kepada ampunan Allah Azza wa Jalla. Ternyata Allah azab dia. Allah azab. Jadi, gak bisa dilihat cuma sebatas menyandarkan diri kepada rojak saja, gak bisa. Harus ada khaufnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, beliau mendatangkan sebuah hadis dari Imam Ahmad rahimahullah dalam sebuah hadis dari Abu Rafi. Hadis ini hasan. Di mana Nabi SAW, kata Abu Rafi, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Baqi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di Baqi. Dan antum ingat ya, kuburan Baqi, kuburan orang-orang mulia. Khusus memang orang-orang yang Allah takdirkan buat dikubur di Baqi punya syafaat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang mantap banget ini Baqi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, uffin laka, celaka kamu. Kata Abu Rafi, jadi ada kisah sebelumnya, ternyata Abu Rafi jalannya telat, sampai ketinggalan sama Nabi SAW. Kata Abu Rafi, aku kira aku yang dimaksud sama Nabi, aku celaka. Akhirnya aku tanya ke Nabi SAW, apa yang kau maksud aku ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, la, walakin hadha qabru fulanin. Bukan. Tapi yang saya maksud adalah kuburan ini. Ini adalah kuburan si fulan. Ba'athuhu sa'iyan ila ahli fulan. Yang dulu aku pernah utus dia untuk berdakwah kepada keluarganya si fulan lagi yang lain. Faghalla namiratan. Ternyata ketika dia diutus untuk menyampaikan dakwah atau menyampaikan zakat atau harta perang, dia nyolong satu baju yang terbuat dari kain wol. Satu baju. Dan kata Nabi SAW, fadurri al'an mithlaha min nar. Sekarang dia dipakai baju yang semisal tapi dari api neraka. Azab sama Allah Azza wa Jalla. Dia mungkin selama hidupnya dia merasa tenang aja, Allah Azza wa Jalla pasti ngampunin saya. Ternyata enggak, diazab sama Allah Azza wa Jalla. Diazab. Ini hadis lain didatangkan sama Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Dan Imam Ahmad juga dari sahabat Anas bin Malik. Di mana Nabi SAW pernah bersabda, marartu laylata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqarid minan nar. Aku pernah waktu malam Isra Mi'raj. Aku melewati sekerumunan orang di dalam neraka yang mereka itu menggunting mulut mereka dengan gunting dari api neraka. Mereka ngegunting diri mereka sendiri. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, "Man haula?" Siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril alaihissalam mengatakan, "Khutaba'u min ahli dunya." Mereka itu adalah para mubalik di atas muka bumi dulu. Bisa bayangin ya? Ini orang kita lihat dia penduduk surga yang berjalan di atas muka bumi. Ternyata mereka adalah orang yang dilempar ke neraka sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka punya azab khusus di mana mereka ngegunting-gunting mulut mereka sendiri dengan gunting dari api neraka. Kanu ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum afala ya'qilun. Dulu mereka memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan
mereka lupa sama diri mereka sendiri. Terus kenapa mereka nggak mau ambil pelajaran dulu, kata malaikat Jibril alaihissalam. Lihat, ini orang-orang yang kita kira bakal masuk surga setelah dia meninggal. Kita lihat orang-orang yang punya banyak pahala, ternyata enggak. Dia punya sebuah dosa yang harus diadab sama Allah Azza wa Jalla. Dia punya dosa. Kemudian beliau mendatangkan hadis lain, menjadi dalil juga buat kita semua, di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin." Aku pernah suatu ketika pada malam Lailatul Isra dan Mi'raj melewati sebuah kaum yang diadab dalam neraka dan mereka punya kuku-kuku yang begitu panjang lagi, kuku yang begitu panjang dan tajam. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakar dan mencabik-cabik wajah dan dada mereka sendiri. Faqultu man haula ya Jibril. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Faqala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang dulu tukang gibah, makanin bangkai saudaranya sendiri, dan mereka menjatuhkan kehormatan saudara-saudara mereka. Kita kadang merasa ketika menggibahi seseorang, it's okay, nggak masalah lah sekali-kali. Kadang kita terfitnah juga, nggak masalah untuk menyebutkan keburukan dia supaya orang aman. Tapi ternyata dalam hati dia, bukan tujuannya itu. Memang dia pengen gibah aja, pengen menjatuhkan kehormatan dia. Jangan pernah merasa aman orang yang melakukan kayak begini. Ada adab khusus buat mereka. Jadi pelajaran besar buat kita semua, subhanallah. Maka Imam Az-Zahabi mendatangkan sabda Nabi SAW, Kana an-Nabi SAW yukthiru an yaqul. Dulu Nabi SAW sering banget baca doa ini. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya wahai Rabb yang membolak-balikan hati, maka teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Aku waktu itu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih. Ya Rasulullah, kami ini beriman sama engkau dan dengan apa yang kau bawa kepada kami. Fahal takhafu alaina. Terus kata para sahabat itu, Ya Rasulullah, apa yang engkau takutkan atas kami kalau begitu? Sampai engkau sering baca doa ini. Kenapa? Maka Nabi SAW mengatakan, Na'am, innal quluba baina isba'aini min asabi'ir rahman. Yuqallibuha kaifa yasha. Iya, betul, aku takut sama kalian, khawatir sama kalian, karena hati-hati manusia itu ada di antara dua jemarinya Allah Azza wa Jalla. Yang Allah bolak-balikin sesuka hati Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Itu menjadi dalil besar bahwasanya boleh jadi seseorang semasa hidupnya istiqamah. Ternyata ending dari kehidupannya dia menjadi orang yang binasa. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, hadis keempat di hadis Arba'in Nawawi. Di mana Nabi SAW memberikan gambaran, Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Ada di antara kalian yang dia sudah mengerjakan amalan penduduk surga, sampai-sampai antara dia sama surga cuma satu hasta, satu langkah lagi dia masuk surga. Wa yasbiqu alaihi al-kitab. Ternyata catatan takdir mendahului dia. Wa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ternyata ending kehidupannya dia mengerjakan amalan penduduk neraka, masuk dia ke dalam neraka. Nanti bisa bayangin ya, ini orang dianggap sama orang lain penduduk surga yang sudah berjalan di atas muka bumi. Bahkan Nabi SAW sudah menjamin dia ini selangkah lagi masuk surga. Tapi ternyata catatan takdir Allah Azza wa Jalla berkata lain. Dan akhirnya dia dilempar ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Ada juga di antara kalian yang sepanjang hidupnya ngelakuin dosa terus, penduduk neraka. Sampai antara dia sampai neraka cuma sehasta, selangkah lagi masuk ke dalam neraka. Fa yasbiqu alaihi kita, ternyata catatan takdir mendahului dia. Fa ya'malu bi'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Ternyata ending kehidupannya indah. Di sepanjang hidup yang ngelakuin dosa, ujungnya ngelakuin amalan penduduk surga. Tobat dia. Akhirnya dia masuk dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarahnya terhadap hadis ini belum jaga catatan penting. Innama hadza waqa'a fin nawadir minan nas la li aglabihim. Kejadian kayak yang disebut sama Nabi dalam hadis ini. Ada orang udah baik sepanjang hidupnya, matinya masuk neraka. Atau sebaliknya, yang paling pertama ini kata beliau, yang paling pertama ini jarang terjadi. Langka. Case kayak gini langka. Nggak banyak yang kayak begitu. Tapi yang bisa bayangin, kalau kita masukin ke situ gimana ceritanya coba? Walaupun langka, kalau kita termasuk yang langka, ya subhanallah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Tapi kata Imam An-Nawawi, tapi yang paling banyak yang kedua. Di mana orang sepanjang hidupnya buruk, tapi di akhir hidupnya baik. Yaitu berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW, bahwasannya Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna rahmati
sabaqat ghadabi. Rahmat aku mendahului kemurkaan aku. Sehingga banyak orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian ada sebuah hadis didatangkan sama Imam Ibnu Qayyim juga, di mana Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Mali lam ara Mikail dhahikan qat." Kenapa ya? Setiap aku ke langit, aku melihat Mikail, gak pernah tertawa sama sekali dia. Maka kata malaikat Jibril, "Ma dhahika mundhu khuliqatin nar." Mikail gak pernah tertawa sejak diciptakan di neraka. Subhanallah. Karena ternyata di dalam neraka, ini azab bukan cuma orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman juga dilempar ke dalam neraka. Makanya juga ada sebuah hadis yang sahih dari Nabi SAW, di mana ketika Allah Azza wa Jalla selesai menciptakan surga dan neraka, Allah panggil malaikat Jibril. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat Jibril untuk ngecek ke dalam surga. Maka ketika malaikat Jibril kembali kepada Allah, kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Allah, kalau kayak begitu, ya kan ada yang masuk surga. Kalau kayak begitu, semua orang bakal mau masuk ke dalam surga." Kira disuruh cek neraka, kata malaikat Jibril, kalau kayak begini nggak akan ada yang masuk ke dalam neraka. Akhirnya Allah kasih bumbu. Allah kasih ujian di surga, dan Allah kasih ujian di neraka. Kemudian ketika dicek sama malaikat Jibril, ketika ngeliat surga, maka kata malaikat Jibril, "Ya Allah, kalau kayak begini, nggak akan ada yang masuk ke dalam surga." Dan sebaliknya ketika melihat neraka, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Allah, kalau kayak begini ujiannya, pasti banyak yang masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla." Karena ternyata dalam hadis itu disebutkan, "Huffatil jannatu bil makari, wa huffatin naru bisyahwat." Ternyata surga itu diliputi sama hal-hal yang tidak enak, yang nggak kita sukai dalam hati kita, dan neraka diliputi dengan hal-hal yang menyenangkan untuk hati kita. Maka malaikat Jibril mengatakan, kalau surga kayak begitu ujiannya, sedikit yang masuk ke dalam surga. Dan memang betul, yang masuk surga itu sedikit ikhlas, sedikit. Kalau antum tahu, nanti antum belajar dalam Sahih Bukhari. Ada nggak Sahih Bukhari di sini? Nggak ada ya? Sahih Bukhari nggak? Belum ada ya? Belum ya? Baik. Nanti, anda nggak tahu disebutnya Ibnu Qayyim di sini, agak lupa. Ada kisah di mana nanti ketika kita sudah masuk surga, amin rabbal alamin, semoga kita semua termasuk penduduk surga. Maka nanti ternyata surga masih banyak tempat yang kosong. Karena teman tahu, setiap dari kita maupun yang kafir sudah diberikan sama Allah tempatnya di surga. Jadi udah dibikin kafling sama Allah. Tapi nanti ending kehidupan yang menentukan dia masuk surga atau neraka. Ternyata paling banyak adalah masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Di surga banyak kafling yang kosong. Banyak kafling yang kosong. Itu sahih dari Imam Bukhari itu dalam sahihnya. Kemudian akhirnya apa? Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk. Menciptakan makhluk. Yang Allahu a'lam bishawab, makhluk itu apa? Tapi makhluk-makhluk itu akan menemani kita selama kita di surga. Gak usah bertanya makhluknya apa ya, karena termasuk pertanyaan yang gak penting itu. Yang penting antum masuk surga, nanti antum melihat makhluknya apa itu. Tapi amin ya rabbal alamin. Tapi yang penting maksudnya adalah itu ujian yang berat. Jadi buat masuk surga nggak gampang. Maka Allah Azza wa Jalla juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah 214, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum." Kalian mengira kalau kalian bakal masuk surga, sedangkan belum menimpa kalian apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan mereka digoncang sama Allah Azza wa Jalla. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul yang diutus dan juga orang-orang yang beriman bersama dia ngomong, kapan pertolongan Allah datang? Saking beratnya ujian yang mereka hadapi. Allah tutup ayatnya dengan ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bersama pertolongan Allah Azza wa Jalla itu dekat. Itu menjadi dalil bahwa pertolongan Allah itu datang di waktu yang tepat, bukan di awal waktu ujian. Di pertolongan Allah ketika ujian datang di waktu yang tepat, bukan di awal waktu, bukan. Baik. Kemudian sebuah hadis sahih lagi dari Nabi SAW, dari Imam Muslim, di mana Nabi SAW mengatakan, "Yukta bi an'ami ahli dunya min ahli nar." Bakal didatangi nanti pada hari di akhirat nanti seorang yang paling merasakan nikmat dunia tapi dia ini penduduk neraka. Fayusbahu finnari sabghatan. Akhirnya dia nih belum langsung dimasukin neraka, dicelupin dong ke dalam neraka. Celup gitu. Celup, sabghah itu kayak begitu, celup. Sabghatan finnar. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatanya kepada dia, ini pada di atas muka bumi orang yang paling merasakan nikmat dunia. Dicelupin sekali ke dalam neraka, kemudian ditanya, "Ya bani Adam, hal ra'aita khairan qat?" Nah, enggak kamu ngerasain kenikmatan sebelumnya? Atau orang ini, kemudian ditanya, "Hal marra bika na'imun qat?" Pernah enggak kamu merasakan kenikmatan sebelumnya? Maka orang ini mengatakan, "La wallahi ya Rabb." Enggak,
sama sekali aku nggak pernah ngerasain kenikmatan ya Allah. Ini bisa bayangin. Selama dia di atas muka bumi nikmat hidupnya. Dicelupin sekali, dicelupin. Celup-celup. Nggak disuruh tinggal, celupin. Akhirnya itu semua azab neraka dengan celupan yang sebentar membuat mereka lupa sama nikmat dunia yang pernah mereka miliki. Subhanallah. Dan Nabi SAW lanjut mengatakan, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Mendatangkan orang lain yang dia termasuk penduduk surga, tapi ketika di dunia sengsaranya luar biasa. Ketika di dunia dia sengsara, fa yusbaqu fil jannati sabghatan. Kemudian dicelupin ke dalam surga, celup, diangkat lagi. Fa yuqalu lahu ya bani Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qad? Pernah enggak kamu merasa menderita sebelumnya? Hal marra bika syiddatun qad? Pernah enggak kamu merasakan kemelaratan sebelumnya? Maka orang ini mengatakan, la wallahi ya Rabb, ma marra bi bu'sun qad. Enggak ya Allah, enggak pernah sama sekali aku ngerasain penderitaan. Itu nikmat surga. Sekali celupan bikin dia lupa sama penderitaan yang pernah dia alami sepanjang dia hidup. Itu surga dan neraka. Yang Allah siapkan untuk mereka-mereka, yang surga disiapkan untuk orang yang beriman, dan neraka disiapkan untuk orang yang membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Ahmad dari sahabat Al-Barra bin Azib. Ini hadisnya panjang, tapi menjadi pelajaran besar buat kita semua tentang perjalanan ruh ketika keluar dari jasad kita. Anda simpulkan saja kisahnya, langsung diterjemahkan karena panjang. Mungkin Anda pernah dengar kisah ini, di mana kita semua bakal melihat kejadian ini dengan mata kepala kita, tanpa diragukan. Dan moga-moga kita jadi yang pertama, bukan yang kedua. Ada yang pertama orang beriman, yang kedua orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Kisahnya yang pertama, kata Al-Barra bin Azib, pernah suatu ketika kita keluar bersama Nabi SAW untuk menguburkan seorang sahabat Ansor yang meninggal dunia. Ketika kita sudah sampai di kuburan, jenazah mau dikuburkan, maka duduk bersama Nabi SAW di pinggiran kuburan. Ka'anna ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di atas kepala kita ada burung. Dari sini ada sebuah faedah besar, termasuk dari adab di dalam majelis ilmu adalah diam dan menyimak majelis ilmu. Dari sini para ulama mengambil dalil, diam dan menyimak dalam majelis ilmu termasuk adab yang sudah dilakukan sama para sahabat dari zaman dulu. Kemudian Nabi SAW mengambil sebuah ranting, kemudian beliau nyoret-nyoret pasirnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, kemudian mengatakan, Ista'idhu billahi min adzabil qabr. Berlindung kalian kepada Allah Azza wa Jalla dari azab kubur. Dari azab kubur. Beliau sampai ngomong ini 3 kali. Barulah beliau mulai bercerita. Orang mukmin ketika dia sudah mau berpisah dengan dunia, maka bakal datang kepada dia malaikat-malaikat yang membawa kafan dari surga. Malaikat-malaikat membawa kafan dari surga, dan mereka juga bawa hanut. Hanut itu parfum dari surga. Kemudian mereka duduk di tempat yang hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu di mana mereka duduk. Kemudian datanglah malaikat maut. Jadi yang tadi bukan malaikat maut, tapi yang satu lagi malaikat maut. Karena malaikat maut datang dan dia akan berdiri di atas kepala kita. Sampai ajal datang, maka ketika ajal datang, malaikat maut menarik ruh kita sambil mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu sebagaimana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi itu malaikat maut akan mengatakan itu kepada kita semua, amin ya rabbal alamin, yang sampai yang sebaliknya. Kemudian dicabutlah ruh itu. Dan ruh itu mudah keluarnya. Sebagaimana sebuah air dituangkan dari teko, mengalir. Dia menerima ajalnya. Kemudian setelah ruh itu keluar dari kepala kita, dan ruh itu bakal keluar ke kepala. Ruh dicabut dari kaki dan keluar ke kepala. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadits yang sahih, idza kharajatir ruh tabi'ahul basar. Ketika ruh dicabut keluar, maka mata ini bakal ngikutin. Pandangan kita bakal ngikutin ruh itu keluar. Sehingga makanya nggak heran kalau kita melihat orang yang meninggal, pandangan dia ke atas. Karena dia melihat ruhnya sendiri keluar. Ruh yang membersamai kita, ruh yang selama ini kita hidup karena adanya dia, kita bakal lihat ruh dengan hakikat aslinya. Bentuknya yang asli. Allahu a'lam kayak bagaimana, tapi nanti kita bakal lihat. Kemudian akhir ruh itu dikeluarkan, maka diambil sama malaikat-malaikat yang bawa kain kafan tadi, kemudian dibungkuslah kita dengan kain kafan itu. Setelah dibungkus dengan kain kafan itu, maka merebaklah sebuah wangi, begitu wangi, yang sampai memenuhi langit dan bumi. Tapi hanya bisa dicium, tapi nggak bisa dicium sama jin dan manusia. Akhirnya mulai ruh itu, orang yang mukmin dibawa ke langit pertama. Setiap mereka lewat perkumpulan malaikat, ingat ya, di langit itu banyak perkumpulan malaikat. Jadi tempat nongkrongnya para malaikat itu di langit. Banyak sekali, dan kayak di majelis ilmu juga. Mereka banyak sekali tempat berkumpul yang malaikat di langit. Sampai mereka akhirnya sampai di langit pertama, maka mereka minta dibukakan, ditanya, ma hadzal ruhut thayyib.
Ini rohnya siapa yang baik banget? Kemudian disebutkan Fulan ibnu Fulan. Ini si Fulan ibnu Fulan. Bi ahsani asma'il lati kanu yusammunahu. Dengan nama paling top, paling bagus yang pernah orang ngasih nama buat dia. Akhirnya dibukakanlah pintu pertama dunia, pintu langit pertama, kemudian naik terus sampai ke langit ketujuh. Terus kayak begitu di setiap langit kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Langit ketujuh kita menghadap Allah, bukan bertemu, menghadap Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah Azza wa Jal mengatakan, "Uktubu kitab abdi fi 'illiyin." Catatlah catatan hamba aku di 'illiyin. Apa itu 'illiyin? 'Illiyin kitabun marqum. Kitabun marqum. Yashhaduhul qarrabun. Tapi 'illiyin, teman-teman sekalian, adalah sebuah tempat yang ada di langit ketujuh. Dan tempat itu adalah tempat surga berada. Disebut dengan 'illiyin. Jadi surga itu bukan di mana-mana, dia di langit ketujuh. Itu surga. Itu keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau surga itu di 'illiyin, di langit ketujuh. Nggak usah antum nanya, Ustaz kan surga besar kok cuma di langit ketujuh. Allahu a'lam bishawab, nggak usah dipikirin yang itu, sebatas imani. Dan sebaliknya, kalau neraka ada di mana? Sijjin. Sijjin itu di mana? Ahsan. Di tempat paling dasar dari bumi ini. Fil ardis sufla. Fil ardis sufla. Di kerak bumi yang paling dasar. Pasti antum bertanya lagi, gimana bisa di kerak bumi sedangkan bumi bulat? Kan harusnya semakin dalam semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil. Masuk akal apa enggak? Ya nggak ada urusan akal di situ. Tugas kita mengimani saja kalau neraka itu ada di keraknya bumi. Allahu a'lam bagaimana, itu udah urusannya Allah Azza wa Jalla, tugas kita mengimani. Dan akhirnya dicatatlah kita di dalam 'illiyin, karena Allah mengatakan wa'iduhu ilal ard, kembalikan dia ke bumi, fa inni minha khalaqtuhum, karena dari situlah aku ciptakan mereka, wa fiha u'iduhum, dan kepada bumilah kami akan kembalikan mereka, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi juga, dari tanah kami akan keluarkan dia. Jadi nanti dibangkitkan lagi dari tanah. Kemudian mulailah fitnah kubur terjadi. Ruh kita dikembalikan kepada jasad kita yang sudah ada di alam kubur. Dan di sini ada perselisihan di antara para ulama. Apakah ketika ruh itu dibawa ke atas, kita tetap sadar apa yang terjadi dengan jasad kita atau tidak? Itu ada perselisihan di antara para ulama. Allahu a'lam bishawab, kita tetap merasakan dua-duanya. Makanya Nabi SAW melarang seseorang untuk kasar kepada mayit. Nabi SAW mengatakan kasrul mayyit kekasrihil hayy, atau kama qala SAW. Mematahkan tulang orang yang meninggal itu sama aja matahin tangan dia ketika dia masih hidup. Dan juga nanti ada sebuah kisah, belum nyampe hadisnya, nanti insyaallah ada hadisnya, di mana orang mukmin ketika meninggal nanti diangkat sama kita semua, kan orang meninggal itu ya. Orang yang beriman akan mengatakan qaddimuni qaddimuni. Apa artinya? Segerakan aku. Itu dari situ para ulama mengatakan pengurusan jenazah itu harus dipercepat. Karena berdasarkan hadis tadi, dia minta, ini orang yang mati, ini dicepin. Karena dia sudah melihat kenikmatan. Sehingga dia pengen cepat-cepat merasakan nikmatnya itu. Qaddimuni, qaddimuni. Tapi sebaliknya nanti orang kafir, dia akan mengatakan, ya wailat, ya laitani, aina yadhhabuna biya. Ini orang-orang mati celakaku. Subhanallah. Itu orang kafir. Oke, mulailah pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Pertanyaan pertama apa? Man rabbuka. Dalam hadis yang lain disebutkan sifatnya malaikat Munkar Nakir. Belum ya, oke. Di dalam hadis yang lain yang sahih juga disebutkan sifatnya malaikat Munkar Nakir. Di mana Nabi SAW mengatakan fayatihi rajulani aswadani azraqan. Datang kepada dia dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Oh subhanallah. Saking hitamnya kebiru-biruan warnanya. Itu malaikat Munkar. Dan dia akan mendudukkan kita. Kemudian dimulailah pertanyaan fitnah kubur. 3 pertanyaan yang sepanjang kita hidup di atas muka bumi cuma buat jawab 3 pertanyaan ini. Tapi sebenarnya bukan 3, ada 4 pertanyaan. Kita lihat, ada 4 pertanyaannya. Yang pertama, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Rabbi Allah, Rabb aku adalah Allah. Mungkin sekarang kita bisa jawab, bahkan anak-anak kita bisa jawab. Tapi nanti kondisi di dalam kubur beda sekali. Itu lebih berat, lebih mencekam, lebih menakutkan. Kemudian pertanyaan kedua, ma dinuka? Apa agama kamu? Dini Islam. Agama saya adalah Islam. Kemudian dilanjut lagi pertanyaan selanjutnya, ahadzar rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa orang ini diutus kepada kalian? Maka nanti orang mukmin akan mengatakan, huwa Rasulullah. Dia adalah utusannya Allah Azza wa Jalla. Ternyata ada pertanyaan keempat, ikhwah.
Apa pertanyaan keempat? Ma ilmuka. Dari mana kamu tahu? Wallah. Kalau sekarang antum ditanya, di mana antum tahu ilmu yang antum yakini itu benar? Butuhkan. Dalilnya apa? Berat sekali. Pakaikan dia, pakai dari surga jannah. Bukakan buat dia surga. Subhanallah. Masuk angin serta wanginya surga ke dalam kuburan. Ayusahu lahu fi qabrihi madda basarih. Sejauh mata memandang. Jadi sebenarnya sebelum ditanya, di hadis yang lain disebutkan bahwa setiap manusia bakal merasakan yang namanya dhabbah. Itu disempitkan ya kuburan. Itu akan membuat kondisi pertanyaan malaikat mungkar nakir semakin tegang dan mengerikan. Karena ada himpitan terlebih dahulu kepada sehingga kita benar-benar ketakutan dalam sebuah yang sahih. Bahkan sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau naja ahadun min dhaltatil qabri lakana Sa'ad bin Mu'adz." Andai kata ada orang yang selamat dari himpitannya kuburan, itu Sa'ad bin Mu'adz. Tapi nggak ada yang selamat sama sekali. Semuanya kena dengan himpitan itu. Dan akhirnya majrun hasan wajah. Kemudian akhirnya datanglah sosok makhluk. Allahu alam bisawab kayak gimana. Pokoknya wajahnya indah, wa hasanul thiyab, bajunya mantul bagus, thayyibur rih, wanginya enak, fayaqulu abshir ladzi yasurruk. Bergembiralah dengan apa yang membahagiakan kamu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang udah dijanji-janjikan buat kamu. Kemudian kemudian dia bertanya, "Man anta?" Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair. Siapa ente? Oh, wajah ini mendatangkan kebahagiaan mana? Maka kata orang, "Ana amaluka saleh." Saya adalah amalan salehmu. Jadi hasil dari jerih payah kita sama kita hidup di atas muka bumi bakal kita lihat hasilnya di situ. Oh, ya, waktu saya sejam lebih black nggak sia-sia sekali. Oh, ternyata saya baca Quran tiap hari 5 menit nggak sia-sia. Oh, ternyata saya menjaga sholat saya 5 waktu di yang sunnah nggak sia-sia sama sekali. Saya ngerasain efeknya sekarang. Maka orang ini akan berdoa sama Allah. Rabbi Isa, Rabbi Atisa. Ya Allah, datangkan hari kiamat sekarang. Ya Allah, hari kiamat sekarang. Saking bahagia dan saking nggak sabar yang masuk ke dalam surga, dia minta sama Allah ditegakkan hari kiamat. Kenapa? Dia mengatakan, hatta arji'a ila ahli wa mali. Supaya aku bisa kembali ke keluarga aku dan hartaku. Ini menceritakan, dia ingin ngasih tahu. Mungkin kita melihat orang yang meninggal, sedih dia. Kesengsara, kesiksa gitu. Udah. Kalau dia orang mukmin sepanjang hidupnya, bahagia dia. Dengan kematiannya dia justru bahagia. Bahkan dia sangat senang, bahkan dia ingin kembali ke dunia atau ingin ditegakkan hari kiamat supaya bisa cerita ke keluarga-keluarganya. Subhanallah. Kemudian barulah Nabi SAW memulai ceritanya tentang orang-orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Di mana ketika orang kafir sudah sampai pada ajalnya, datanglah dua malaikat dari neraka yang membawa kain kafan dari neraka. Yang mana kain kafan itu sudah berlumuran darah dan nanah dari neraka. Di mana mereka duduk di sebuah tempat yang Allah a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Kemudian datanglah malaikat mau berdiri di atas kepalanya dan ditariklah ruhnya dia dari ujung kakinya. Dan Nabi SAW memberikan gambaran sulitnya ruhnya dia keluar dari jasadnya itu seperti seseorang di antara kalian melilitkan sebuah kain wol yang basah kepada
baca tafsir ayat itu, ternyata ayat ini Allah menceritakan orang-orang yang meninggal. Mereka itu berteriak, Allah. Baik, kita azan dulu ya. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut sedikit ya tadi kisahnya tentang orang-orang yang kafir. Mereka sudah manusia. Maka ditanyakan, ma hadhihi ruhul khabith? Ini ruh macam apa ini, busuk banget ini. Maka disebutkanlah dengan nama yang paling buruk yang pernah dimiliki di atas muka bumi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kemudian dimintakan itu dibuka itu pertama. Ternyata nggak dikasih izin. Kemudian Nabi SAW mengatakan dan dibacakan firman Allah di surat Al-A'raf ayat ke-40. La tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannah hatta yarijal. Tidak dibukakan buat mereka pintu dan mereka tidak akan masuk surga sampai masuk fayudah ruhu. Akhirnya ruh dan langit pertama kembali ke dasarnya. Tuhan kembalinya aja nggak mulia, hancur rohnya. Kemudian berteriak yang hanya didengar sama yang tidak bisa didengar sama jin dan manusia. Dalam sebuah hadis yang lain, kalau manusia bisa dengar, pingsan mereka semua, tapi nggak bisa dengar. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu au tahwi bihi rihu fi makanin sahiq." Orang-orang yang menyekutukan Allah, maka itu perumpamaan seperti mereka dilempar dari langit sehingga mereka dipatuk sama burung di langit itu atau diterbangkan sama angin yang begitu kencang ke tempat yang begitu jauh. Itu kata Nabi SAW. Kemudian dimulailah pertanyaan mereka mungkar nakir buat dia.
Maka didudukan, ditanyalah man rabbuka. Siapa Rabb kamu? Dia mengatakan, ladri. Waduh, nggak tahu ana. Dan lanjut pertanyaan kedua, wama dinuka? Apa agama kamu? Ladri. Waduh, nggak tahu ana. Lanjut pertanyaan ketiga, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fiikum? Siapa nih orang yang diutus ke kamu? Ladri. Waduh, nggak tahu. Akhirnya dihantamlah dia dengan palu. Yang kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, andai kata palu itu, didatangkanlah sesosok makhluk yang kata Nabi SAW, a'ma asam abkam, buta, tuli, nggak bisa ngomong, bisu. Buta, tuli, bisu. Jadi dia nggak tahu apa yang dipukul sama dia. Ini makhluk nggak tahu apa yang dipukul sama dia. Dan dia datang wafi dia di irzabatun. Di tangan dia ada palu. Lau dharaba biha jabalan kana turaban. Kalau tuh palu dipukul ke gunung sekali, jadi debu tuh gunung. Subhanallah. Itu bisa bayangin nggak tuh palunya seperti apa itu kan? Fadribuhu darbatan fayasiru turaban. Akhirnya orang kafir dipukul. Akhirnya berubah jadi debu. Bisa bayangin nggak? Berubah jadi debu, coba. Gimana coba? Gimana? Kita gimana saja udah. Kemudian dibalikin sama Allah, seret, diketok lagi sekali lagi, hancur lagi seperti debu. Kemudian dikembalikan lagi sama Allah Azza wa Jalla, dan kata Nabi SAW, fayasihu sayhatan yasma'uhu kulla syai'in illa thaqalim. Ketika palu itu dipukulkan kepada dia, dia berteriak dengan teriakan yang sangat kencang dan tidak mendengar teriakan itu kecuali jin. Tidak ada yang mendengar yang tidak mendengar suara itu hanya jin dan manusia. Kemudian mulailah Allah Azza wa Jalla mengatakan dia telah berdusta, kemudian dibukakanlah pintu neraka, anginnya masuk, angin panas dan bau busuknya neraka, disediakan kuburannya. Jadi udah tadi dokter, ini dokter agak apa yang disebut fatisaqu saq. Itu satu sama lain. Yang lain sebutkan tulang rusuknya sampai begini. Sampai begini. Kemudian akhirnya ada makhluk yang wajahnya buruk, bajunya buruk, baunya busuk. Kemudian dia mengatakan billadzi yasu'u, sesuatu yang akan menyakitkan buat kamu. Kemudian bertanya siapa kamu? Wajah kamu datang wajah yang buruk. Aku adalah aman buruk kamu. Dan doa dia bila tuqi. Karena dia tahu kalau dibiarkan hari dia bakal kekal di neraka selama lama. Lebih baik dia ada di kuburan, tapi nggak begitu berat daripada di neraka selama lamanya. Karena kan di situ dia belum kena asnya, belum kena apinya. Gitu. Subhanallah yang nanti. Masallallahu alaihi wal afiyah. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjut lagi di selanjutnya. Tapi intinya, dari tadi disebutkan itu menjadi dalil bahwasannya seseorang itu nggak boleh hanya menyandarkan diri kepada rojaknya dia, kepada ampun Allah Azza wa Jalla dan juga kasih sayang Allah. Tapi dia juga harus takut dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Nah tadi udah berapa hari kita sebutkan ini orang aslinya tidak baik. Tapi ternyata dia melakukan sebuah dosa yang mengharuskan diadab dulu. Baik kita banyak minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Allah a'lam bishawab, begitu bisa saya sampaikan. Tafadhal, anak kuis dulu ya. Oke, anak kuis dulu. Tapi ini ada uang, masya Allah. Kalau kata anak sih bisa beli rumah lah, masya Allah ya. Tapi perlu nyicil 20 tahun. Gitu. Ini ada dua pertanyaan. Satu buat ikhwan, satu buat akhwat. Kita mulai dulu dari ikhwan. Karena untuk ikhwan, maka pertanyaannya harus sulit. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan di Zakari mithlu ardhil unthaya. Tapi itu dalam waris saya nggak berlaku dia. Paham nggak tuh arti? Buat laki-laki dapat bagian 2 perempuan. Dalam waris kayak begitu. Baik. Pertanyaan buat antum, lumayan nih buat ngajak anak istri antum. Kalau antum jomblo, ya tambah-tambahan gitu ya.
Eh, sebutkan eh, sebutkan doa yang sering dibaca sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar, sabar. Ingat, fahmu soal nisful jawab. Semangat sekali, nggak apa-apa. Doa, sebutkan doa yang sering dibaca sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kenapa beliau selalu membaca doa itu. Abang. Dan hadisnya sahih nggak? Yakin. Insya Allah yakin. Insya Allah. Barakallah. Nah, antum udah nikah? Udah alhamdulillah buat jajan sama anak-anaknya? Insya Allah. Yang apa gimana caranya? Hah? Itu ada mic emas. Mic emas. Mic-nya ada dua. Oh, ada dua. Oh, minta kesaksian aja sama yang jujur di sana, siapa yang angkat tangan duluan. Aku nggak pernah melihat makhluk yang setengah agamanya, tapi bisa menundukkan keteguhan laki para wanita. Dan nanti para sahabat bertanya, apa maksudnya setengah agama? Ini syahadatir rajul. Bukankah persaksian wanita itu setengah persaksian laki-laki? Mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Fadzalika nuqsanu diniha. Itu adalah setengah akalnya. Setengah fadzaka nuqsanu diniha. Itu setengah akalnya. Baik. Pertanyaan ini karena perempuan, maka Allah Nabi SAW mengatakan dalam hadits yang sahih, ifqan bil qawarir. Apa artinya? Jangan tuh bagaimana jadi laki-laki kayak tahu. Sebutkan tiga. Enggak lah, gampang aja, masya Allah. Karena kita menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pertanyaan gampang. Apa pertanyaan keempat dari malaikat mungkar nakir? Ini tes dulu ya. Ayo nih ada duitnya loh, lumayan loh. Wah, berapa nih tebak? Yang voucher umroh ini. Betul. Yep. Jawabannya? Jawabannya dari Al-Quran. Masya Allah. Barakallahu fiki. Ini ya, tadi kasih kayak, tar dulu, persaksiannya 2 orang. Masya Allah. Oh iya, sama-sama. Nanti kita kasih ke yang bertanya ya. Barakallahu fiik. Baik, masih ada waktu? Ya udahlah cukup. Baik, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan teman-teman sekalian. Semoga sedikit bermanfaat buat pribadi dan nanti semua. Insyaallah kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.